Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang merasa bersalah padamu ya. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang merasa bersalah padamu. Energi dia yang merasa bersalah padamu. Ini kenapa sih merasa bersalah-salahan? Tapi bagus sih kalau misalnya ada seseorang yang merasa bersalah ya. Kok ini beda daripada ada orang yang udah ngelakuin salah tapi nggak merasa punya salah gitu kan. Udah toxic, negatif tapi nggak merasa dia melakukan kesalahan. Itu bad person banget sih, red flag ya. Tapi kita tuh kalau lagi jatuh cinta ya guys, kita tuh kadang suka semuanya dilihatnya tuh green flag aja. Padahal nih teman-teman kita udah bilang itu orang red flag lalala, tapi kita tetap ya green flag aja dilihatnya. Itulah namanya juga cinta. Kayak lagunya gitu apa? Mahal ini yang mati-matian itu ya. Dia tahu red flag tetap aja dikiranya green flag ya. Namanya juga buta ya, cinta itu buta. Yaudah. Oke. Kita cek dulu energi ini. Aku tuh sebenarnya ini tuh udah malam banget, udah jam 10-an malam. Terus aku tuh bikin kopi supaya agak semangat. Aku masih mau kerja gitu kan. Jam tidur aku tuh jam 11-an. Jadi kalau misalnya belum jam tidur tapi aku udah udah istirahat, itu biasanya nanti yang ada aku overthinking, mikirin aneh-aneh gitu kan. Daripada overthinking mending aku bikin video. Ya, jadi kalau kalian lihat aku ketawa atau bercanda itu aku menghibur diri supaya nggak ngantuk juga ya. Ya udah, maaf ya intronya agak sedikit kepanjangan biar kita lebih saling mengenal. Aku kan kenal kalian, lihat komen-komen kalian ya kan, yang suka komen aku tahu, dan kalian juga mengenal aku ya lama-lama. Oke, kita mulai. Energi kamu ke orang ini seperti apa ya? Energi kamu ke seseorang yang merasa bersalah. Orang ini tuh kayaknya pengen mendekat, pengen cari perhatian kamu, atau mau mencari kamu, menghubungi atau apa. Kamu sebenarnya tahu orang ini nih energinya kayak mau mendekat, mencari kamu tuh, cari perhatian, tapi kamu cuek aja, kamu tetap fokus ke diri kamu sendiri. Ada rasa marah kayaknya, kamu kayak pengen marah ke dia atau balas dendam atau apa, tapi kamu lebih memilih diam, aku lihatnya ya. Energi kamu ke dia, sebenarnya kalian sempat sih kayak ada keinginan buat untuk hubungan ke arah serius gitu ya. Di sini ada yang memperhatikan, ada yang cuek ya. Salah satunya lah, siapa yang memperhatikan, siapa yang cuek. Mungkin salah satunya udah kenal sama keluarga atau orang tua kalian. Kamu energinya sebenarnya ada kemarahan, emosi, tapi kamu diam aja. Sebenarnya kamu kayak masih membuka diri atau masih mau sama dia kali ya. Tapi ada energi di mana kamu kayak nunggu-nunggu orang ini juga sebenarnya nih. Gimana nih ya? Ada sesuatu yang berkembang dan bertumbuh di sini, entah perasaan atau hubungan kalian. Kamu suka cari pencerahan. Ketika kamu mencari pencerahan, kamu tuh kepoinnya dia. Contoh, kamu cari pencerahan di tarot. Ini yang pas cari pencerahan, itu tuh kamu cari pencerahan buat hubungan kamu sama dia. Atau misalnya ya ketika kamu cari pencerahan, yang ketarik energi dia gitu ya. Mungkin. Ya, atau kamu suka cari pencerahan, tanya ke circle kamu, teman-teman kamu, tentang hubungan kamu sama orang ini ya. Di sini entah hubungannya dingin atau sikap kamu dingin ke dia. Jadi sesuatu yang mau kamu lakukan tapi kamu masih menahan diri, aku lihatnya. Kamu kayak udah lebih fokus ke depan dan kamu nggak mau ingat-ingat apapun yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi sudah berlalu.
ada keraguan yang kamu rasakan. Keraguan-keraguan itu yang bikin kamu tuh kayak emosi, kesel sama hubungan ini atau sama dia. Kamu nggak mau banyak bicara aku lihatnya, karena ada sebuah kemarahan atau emosi yang kamu rasakan sama orang ini. Mungkin ada perbedaan usia ya, atau apa nih di sini. Kamu suka kepoin dia sih. Entah kamu masih suka lihat komunikasi kalian yang terakhir, chat-chat kalian terakhir, atau kamu menunggu pesan dari dia, atau ada juga nih misal dia komunikasi atau chat kamu, tapi kamu nggak merespon. Kamu membaca, melihat, tapi kamu nggak merespon gitu ya. Atau mungkin bisa juga kamu yang ingin komunikasi ke dia, ada hal-hal yang mungkin kamu ingin ungkapkan atau utarakan ke orang ini ya. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu, di sini dia merasa ada salah satu yang cuek, ada salah satu yang membatasi diri. Mungkin juga dia marah atau kesel, tapi dia masih menahan dirinya ya. Dia saat ini lebih fokus ke karir deh kayaknya, lebih fokus ke material things. Makanya di sini kalian ada jarak dan dia juga lebih cuek. Dia nggak terlalu fokus ke relationship aku lihatnya ya. Ada sesuatu yang kayak ingin dia tunjukkan ke kamu, entah perasaan, feeling, atau dia ingin menawarkan sesuatu. Orangnya agak-agak cuek dan gak peka sebenarnya. Dia tuh punya pride yang cukup tinggi, egonya juga mungkin tinggi ya. Dia dekat sama sosok ibu atau orang tuanya. Dia cukup powerful orangnya nih, tapi nggak banyak bicara. Mungkin dia orang penting di sekitarnya atau di circle-nya. Dia suka kepoin kamu sih, tapi cuma suka agak-agak cuek gitu, kayak butuh nggak butuh kamu ya. Ada sesuatu yang sebenarnya dia harapkan untuk hubungan ini, aku lihat. Dia merasa beruntung bisa dekat sama kamu, bisa kenal sama kamu. Ada yang dekatnya ini sudah bertahun-tahun juga sebenarnya di sini. Hubungan kalian mutarnya di situ-situ aja, stuck, nggak banyak berubah. Ya, tapi dia kayak mencari kecocokan di antara kalian. Orang ini cukup material things, cukup materialistis. Ya, dia lebih fokus sama hal-hal duniawi. Entah gimana, aku merasa ada sebuah kehilangan yang dia rasakan. Orang ini lebih aktif di malam hari. Kalian ada jarak sih. Apa dia suka galauin kamu di malam hari ya? Atau dia suka cari-cari kamu atau memanifestasi kamu di malam hari? Oke, kita lihat lagi ya. Dia yang merasa bersalah padamu. Ya, akhir-akhir ini aku tuh sering banget bawa tema yang cinta-cintaan. Tapi yang nontonnya viewersnya nggak terlalu banyak ya. But it's okay, aku akan tetap membuatnya ya. Aku lagi nggak ada ide buat ini, bikin tema yang personality atau karakter. Takut bosen kalian tuh ya. Coba mungkin kalian bisa memberikan aku rekomendasi tema ya. Tema-tema yang personality gitu, kira-kira apa ya bikinnya. Selain cinta-cintaan akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita masuk ke temanya, dia yang merasa bersalah padamu. Ya benar kan, kalian pernah ada keinginan buat punya hubungan yang serius, atau bisa juga kalian pernah udah ada yang tunangan terus akhirnya kandas hubungannya ya, atau udah ada yang saling mengenal keluarga, udah ada pembicaraan untuk mengarah hubungan serius, jenjang pernikahan misalnya. Atau bisa dia itu seseorang yang pernah menikah sama kamu, bisa juga, atau salah satunya sudah ada yang menikah atau sudah pernah menikah. Dia ahli dalam bidang yang dia jalani saat ini ya, cukup, kita bisa bilang dia cukup ahli dalam bidangnya. Dia profesional, dia tipe yang multitasking, mengerjakan banyak hal, dia tipe yang santai ya, penampilannya cukup oke. Dia sangat seseorang yang memikirkan penampilan. Mungkin udah cukup stabil ya, finansial, karir, dia juga merasa ada kecocokan sama kamu. Dia punya bakat atau talenta, dia seseorang yang pekerjaannya banyak, suka overload, terus sibuk ya, Mr. Busy, mungkin busy man, busy woman. Dia gampang banget stres sama pekerjaannya, terus overload, terus iya pokoknya tipe-tipe yang pekerjaannya tuh sibuk banget deh ini orang. Mungkin beberapa dari mereka family man, dekat sama keluarga yang tadi kan aku bilang tuh di awal, dia dekat dengan sosok ibu, orang tua, atau keluarga. Family man, menurut dia keluarga tuh cukup penting. Family is number one mungkin ya. Ada sih dari mereka yang berniat kayak ingin menjadikan kamu tuh kayak family, keluarga, dan mungkin mereka ngerasa kamu tuh salah satu nominasi yang cocok, pantas dijadikan seorang istri atau seorang suami ya, partner lah, life partner.
Mungkin background story kalian tuh sama, entah background story love life-nya, masa lalunya, atau apalah, pokoknya ada kesamaan di antara kalian. Ada yang menganggap kamu tuh rumahnya, you are home. Jadi kalau ada apa-apa dia nyari kamu, ada masalah dia cari kamu, butuh apa dia cari kamu, dia ingin berkeluh kesah, ingin bercerita, share sesuatu, dia carinya kamu. Dia sering tuh lihat-lihat kamu di tarot. Mungkin beberapa dari mereka suka tarot, paham sama tarot, suka hal-hal supranatural, spiritual, zodiak, astrologi, anything ya, you name it lah pokoknya. Apa ya? Ya mungkin dia suka kepoin kamu di tarot, atau dia suka bacain, mungkin pernah tarot reading terus dia cerita tentang kamu. Aduh ya. Coba kita lihat lagi. Dia yang merasa bersalah padamu. Apakah kalian sudah bisa menebaknya? Siapa dia? Dia orangnya agak introvert. Orangnya ini ya agak lebih suka ini, apa sih, anaknya tuh lebih suka berdiam diri di rumah, enak rumahan gitu loh maksudnya. Ini ada energi mirror mungkin, kalau kamu cuek dia juga cuek, kalau kamu punya feeling dia juga punya feeling. Kamu itu membuat dia introspeksi katanya, dia jadi bercermin ke dalam dirinya, tentang dirinya apa yang salah, kan relate sama temanya. Baru aku ngomong apa yang salah, terus katanya temanya dia merasa bersalah ya kan. Jadi kamu membuat dia itu introspeksi, membuat dia kayak pengen berubah gitu lah. Itu karena kamu alasannya. Mungkin ada perkataan kamu yang bikin dia terngiang-ngiang, teringat, oh harus kayak gini, ternyata harus berubah ya. Seperti itu. Dan dia merasa kamu itu mirip kayak dia ya. Dia melihat kamu itu kayak melihat dirinya sendiri gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu cuekin dia jadi ngerasa, oh ternyata dicuekin tuh rasanya kayak gini ya. Atau kayak, kamu kok sifatnya mirip kayak dia. Misalnya cuek-cueknya, rajin-rajinnya, malas-malasnya, atau apa ya. Orangnya agak ini nih, mikirin penampilan banget, centil, genit, atau apa ya. Sekalipun dia maskulin ya, bisa juga genit ya. Ya, dia seseorang yang tahu bagaimana cara mencintai dirinya sendiri. Tipe yang self-love. Self-love sama selfish agak beda tipis ya guys ya, memang. Kalau dia bisa meditasi, dia mungkin bisa meditasi juga, suka meditasi maksudnya. Dia itu suka hangout, social butterfly, suka ketemu banyak orang, kenal banyak orang. Dia suka menjalin relasi ya. Dia tipe yang kayak apa-apa tuh dia suka speak up, protes, komplain. Apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dia pasti ngomong gitu ya. Tipe yang suka speak up. Mungkin ada energi cinta segitiga apa gimana nih, tiba-tiba kayak third party apa gimana. Dia suka ngelamunin kamu, suka mikirin kamu. Orangnya suka traveling, introvert, lebih suka apa-apa sendiri ya, entah mandiri atau memang lonely aja kali ya. Ada yang suka masih nunggu-nunggu kamu, overthinking, kepikiran kamu, suka ingat tentang kamu. Dia suka mungkin membicarakan kamu dengan teman-temannya atau circle-nya ya. Dia punya circle yang cukup positif sebenarnya di sini. Orangnya santai. Beberapa dari mereka suka ini apa? Suka binatang, penyayang binatang mungkin. Ada dari mereka yang suka nungguin kamu ya. Kenapa nunggu ini? Kalian komunikasi menjauh atau apa? Ada beberapa yang nunggu kamu terus kayak mau ngajak dating atau traveling atau ingin ada pertemuan ya. Take yourself out on a date. Iya, ada seseorang yang menunggu terus mau ngajak dating atau mau bertemu. Ada yang lagi ini nih, apa sih, kayak berbunga-bunga, atau perasaannya berkembang. Makin lama perasaannya makin bertumbuh, dia sadar itu. Ya, makin lama dia perasaan yang berkembang di sini. Atau ada sesuatu yang mau dia tunjukkan ke kamu sebenarnya. Perasaan dia yang merasa bersalah padamu. Orang ini akhir-akhir ini sering merenung, sering introspeksi. Agak relate ya sama temanya ya. Orang-orang yang merasa bersalah biasanya itu kan suka introspeksi, merenung, banyak ngelamun gitu ya. Karena dihantui perasaan bersalah ya. Aku salahnya di mana ya gitu. Kenapa dia diamin aku? Kenapa dia marah sama aku gitu.
Tapi percuma ya kalau introspeksi tapi nggak berubah, nggak minta maaf, itu zong ya, percuma. Nah, perasaan dia, ada perasaan cinta-cinta di sini ternyata. Ada feeling dia sama kamu nih. Tapi ada juga seseorang yang terluka aku lihatnya. Entah terluka karena keadaan hubungan kalian, atau dia merasa terluka dan sakit hati karena sudah menyakiti kamu, atau dia merasa terluka, sakit hati karena sudah mengecewakan kamu. Jadi seperti dia kecewa sama dirinya sendiri karena udah melukai kamu, menyakiti kamu ya. Jadi seakan menyakiti kamu tuh sama aja kayak menyakiti dirinya sendiri. Apalagi kalau kamu benar-benar silent treatment atau diamin dia. Itu seperti kayak apa ya, shocking moment yang dia tuh juga sebenarnya shock sama apa yang terjadi di hubungan kalian gitu. Kayak kok bisa jadi kayak gini, kok hubungannya jadi renggang, jadi seperti ini sekarang. Sebelumnya padahal kita baik-baik aja, kayak gitu-gitu ya. Jadi ibaratnya kayak perasaan menyesal atau perasaan ya terluka gitu ya. Belum tentu terluka karena kamu yang menyakiti, ya bisa aja dia terluka karena ulah dia sendiri gitu ya. Dan ada yang ingin minta maaf, ada yang ingin berbaikan ternyata di sini tuh ya. Atau bisa juga dia kayak ingin berjanji atau kayak ingin menjanjikan kamu, oh iya aku nggak akan melakukan itu lagi, aku ingin berubah atau apa. Atau mungkin ada seseorang yang ingin menawarkan atau memberi kesepakatan mungkin sama kamu. Contoh dia hadir lagi nanti ke dalam hidup kamu, datang atau muncul, terus mungkin dia akan menawarkan kayak, kita ini ya apa, kita coba hubungan kita ya, hubungan mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi, aku akan setia misalnya ya, atau aku akan berubah, aku nggak akan mengulangi lagi, aku nggak akan menyakiti kamu lagi, contohnya ya. Karena di sini aku lihat kayak ada seseorang yang ingin menawarkan sesuatu dan ingin berjanji atau ingin memberi kesepakatan sama kamu ya. Tapi pertama mungkin ingin minta maaf sih aku lihatnya, kayak dia ingin kayak baik-baikin kamu, kayak please gitu ya, forgive me mungkin ya. Pengen baik, pengen komunikasi yang baik sama kamu, kayak dia pengen apa ya, seandainya kalian nggak komunikasi, dia pengen komunikasi aku lihatnya ya. Ibaratnya dia pengen hubungan kamu sama dia baik-baik aja gitu ya, fun-fun aja, yang happy-happy lah gitu. Ingin aja kamu bicara sih aku lihatnya di sini ya, masih pengen welcome sama kamu. Perasaan dia padamu saat ini ada ini sih, ibaratnya perasaan itu kayak masih on fire, dia masih punya feeling sama kamu ya. Ada yang perasaannya ya masih ini apa, lagi baper-bapernya juga bisa, perasaannya lagi on fire sama kamu. Ibaratnya perasaannya tuh belum hilang, belum redup lah ya, tapi kayak dia sembunyikan nih perasaannya, kayak dia nggak tunjukkan sama kamu kalau dia masih peduli, masih care, masih sayang gitu ya. Kayak dia tutupi lah. Dan dia juga agak tertutup atau agak menutup diri dari kamu di sini. Ada rasa minder atau malu aku lihatnya ya, makanya ada seseorang yang kayak tertutup atau menutup diri. Tapi dia ingin ini sih, masih ingin bermanis-manis sama kamu. Dalam artian kayak masih ingin baik, welcome, melakukan hal-hal yang bikin kamu happy. Ya pokoknya bukan hal-hal buruk atau hal-hal yang bikin kamu marah gitu ya, hal-hal yang bikin kamu emosi, bukan itu. Kayak pokoknya hal-hal yang something sweet lah ya. Perasaan dia padamu ini agak mixed feeling sebenarnya perasaannya, agak-agak gak stabil dia nih ya, beberapa gak stabil. Dia kayak masih pengen kamu ada di sampingnya, jadi kayak apa ya, ketika dia di dekat kamu tuh dia merasa kestabilan ya, hidupnya baik-baik aja, stabil, dia gak overthinking, dia gak merasa ada seseorang ya di samping dia, orangnya itu adalah kamu yang selalu ada, selalu available ya. Jadi dia ngerasa kayak pengen ada support system lagi, pengen ada kamu di sampingnya lagi ya. Perasaan dia padamu gitu kan, dia masih ini ada perasaan baper, ada baper-bapernya. Tapi di sini ada seseorang yang lagi healing aku lihatnya, berusaha untuk nggak menjadi orang yang toksik, berusaha menjadi orang yang positif. Apakah dia sadar kalau dia ini orang yang toksik ya? Berusaha untuk mengatur emosionalnya aku lihatnya nih, mengontrol emosionalnya. Dia masih memantau dan kepoin kamu dari jauh di sini. Memang nggak banyak bicara
Ya, saat ini dia lebih banyak fokus ke karir atau finansial, atau ya lagi sering-seringnya inilah have fun sama teman-temannya, ya lagi ya masih bersosialisasi aku lihatnya di sini. Perasaan dia tuh merasa beruntung sebenarnya dekat sama kamu, kenal sama kamu. Ya, mungkin beberapa dari kalian orang penting atau apa gitu. Tapi ada seseorang yang patah hati di sini. Dia merasa kamu tuh kayak cahaya atau sinar yang menerangi hidupnya dia. Mungkin kamu sudah memberikan banyak manfaat buat dia, dan ada yang merasa kamu itu jadi kayak sumber inspirasi dia ya. Contoh, dia orangnya toksik, pas ketemu sama kamu banyak mereka tuh yang kayak berubah itu tuh karena kamu. Pasti berubahnya lebih baik ya. Dan dia kayak butuh itu yang tadi aku bilang sih, kalau kamu seandainya banyak memberi manfaat buat dia jadi butuh apa ya? Dekat sama kamu tuh jadi banyak manfaatnya, kayak kasih dia petunjuk, kasih dia advice, dia baiknya kayak gimana, kayak gini. Mungkin ketika dia ada masalah, seringnya tuh kamu yang bantuin dia, kamu yang sering kasih nasihat ya, kamu yang sering kasih dia arahan, petunjuk dia harus seperti apa. Ketika kamu nggak ada ya hilang semua itu, dan sedangkan dia sangat membutuhkan itu. Anggaplah dia butuh kamu ya. Ada seseorang yang kayak menunggu-nunggu, dan dia ngerasa ada jarak di antara kalian, dan aku lihatnya belum banyak yang mau dia lakukan. Dia lebih kayak menunggu dan memantau kamu dari jauh, dan dia merasa kalian tuh kayak udah apa ya udah berjauhan aja gitu. Kamu di mana, dia di mana gitu ya. Ada rasa kayak nggak enak hati orang ini sebenarnya. Coba kita lihat apa yang akan dia lakukan padamu ya. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang merasa bersalah padamu? Aku lihatnya belum banyak yang dia lakukan. Dia lebih kayak berdiam diri untuk saat ini. Entah dia menenangkan diri dulu, atau dia merasa menstabilkan dirinya dulu, karena beberapa dari mereka emosionalnya lagi nggak stabil sebenarnya ya. Tapi dia tetap berpikir positif tentang kamu, tentang hubungan kalian. Ya akan dia lakukan saat ini. Orang ini entah lagi sibuk-sibuknya sama pekerjaan, atau ya masih ngerasa ada beban lah di sini. Mungkin beban yang karena dia melakukan kesalahan sama kamu ya. Aku lihatnya kayak orang ini nih kayak ingin mendekat menuju kamu atau menghampiri kamu, tapi dia masih bimbang, masih berpikir berkali-kali ya untuk kapan tepatnya dia akan mencari kamu atau menghubungi kamu ya. Di sini masih ada beban yang dia rasakan. Dia mau maju, mundur atau apa nih? Nah itu dia lagi bimbang. Ya beberapa dari mereka memang lagi fokus sama karir aku lihatnya. Udah ada keinginan ingin menghampiri atau mendekat ke kamu ya. Tapi masih masih berdiam diri, masih menahan untuk melangkah aku lihatnya. Beberapa dari mereka masih memantau kamu aja, dan ya memang ada yang lagi sibuk-sibuknya dan fokus ke dirinya sendiri. Jadi agak lama kalau kamu menunggu dia untuk action. Ya beberapa dari mereka masih ada feeling ke kamu. Ada dari mereka yang kayak ingin menawarkan sesuatu atau memberikan sesuatu ke kamu, tentang perasaan, menawarkan hubungan atau apa. Tapi ya entah kapan waktu tepatnya itu dia menuju kamu. Beberapa ya masih ada perasaan sama kamu, dan ada yang bingung ini perasaannya mau diapain ya, karena kan kalian berkonflik mungkin ya. Dia melakukan kesalahan sama kamu tuh kan, bener ada sesuatu nih. Ini gambar-gambarnya tuh kayak relate ya, kayak seseorang yang lagi punya beban, terus dia masih belum mau melakukan sesuatu, stuck aja. Terus beberapa dari mereka dia minta insight atau advice ke orang sekitar harus seperti apa ke kamu gitu ya. Dan masih menunggu waktu yang tepat. Ini lagi kayak merencanakan sesuatu ya, buat strategi atau rencana. Akhirnya nanti dia akan menuju kamu, aku lihatnya menawarkan
Iya, menawarkan ini kayak sesuatu yang baru ya, kayak new relationship aku lihatnya. Ada awal mula baru soalnya kayak walaupun kayak entah kapan masih lama sih aku lihatnya sebenarnya, tapi dia kayak kayak sudah mempersiapkan sih. Ya. Iya, masih pengen dekat tuh tiba-tiba dia yang gambarnya feminin sama maskulin berdua. Masih pengen dekat, pengen bersatu atau bersama, pengen ada union mungkin sama kamu. Tapi dimulai dengan komunikasi dulu ya kayaknya. Mungkin ya tunggu dia kayak memantapkan hati atau tunggu dia apa ya kayak meyakinkan dirinya. Ketika dia siap ya dia akan mulai komunikasi mungkin sama kamu. Aku lihatnya di sini nggak ada kebencian sih wajahnya, entah dia feminin atau maskulin, nggak ada kebencian ke kamu. Cuma ya saat ini masih cuma bisa memantau aja sih, tapi dia udah tahu nih dia punya tujuan ke kamu apa, tapi udah tahu dia tujuannya apa ya. Saat ini sih masih stuck aja ya, entah dianya stuck mikirin kamu atau ya stuck belum bisa melakukan apa-apa. Banyak pertimbangan sih, makanya kelihatan kayak diam aja. Banyak pertimbangan, ibaratnya dia masih mempertimbangkan ya apa yang ingin dia lakukan ke kamu, kapan tepatnya dia cari kamu. Tapi ada kehilangan yang dia rasakan di sini. Orang ini agak keras kepala ya, agak keras kepala orangnya nih, agak-agak ego gitu ya. Ya itulah, harus tunggu kapan dia menurunkan egonya dulu mungkin ya. Ya beberapa dari mereka lagi cari pencerahan atau kayak apa ya, berusaha merubah diri lebih positif sih aku lihatnya. Nah ini nih kayak ada orang tuh tiba-tiba lihat, ini bisa dilihat gambarnya kayak ada seseorang yang lagi ingin berjalan menuju sebuah pintu. Yang aku tangkap di sini pintu adalah kayak sesuatu gitu loh, sesuatu apa ya, next step yang ingin dia lakukan, yang dia ingin melangkah ke sana. Itu dia udah berpikir, tapi entah kapan, entah actionnya apa, itu dia udah merencanakan sebenarnya. Tapi aku belum lihat untuk saat ini tuh, belum ya kayaknya ya. Walaupun sekarang kesannya kayak dia cuek atau nggak mau tahu tentang kamu, nggak peduli, kayak berpaling dari kamu. Tapi ada sesuatu yang mau dia lakukan di sini. Ya, coba kita lihat deh. Sebenarnya orang ini nih lagi bimbang ya. Ada keinginan buat move on seandainya kalian itu hubungannya udah selesai. Ada keinginan mau move on sebenarnya. Tapi di proses move on-nya itu dia juga mengalami kesedihan, sedih gitu rasanya ya, kayak nggak semangat hidup ya. Walaupun ketika dia ingin move on, ini dia masih belum yakin dia mau move on juga. Kebanyakan mereka saat ini lagi cari pencerahan sih ya. Jadi ibaratnya belum ada kata-kata yang kayak oke, aku move on gitu ya, oke aku cari kamu sekarang, belum ada, masih di dalam proses perencanaan aja sih ya. Ya jadi buat kalian yang mengharapkan ya berbahagialah, dia belum mau move on, belum fix mau move on. Tapi buat kalian yang menunggu dia mungkin sabar-sabar dulu ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang merasa bersalah padamu. Ada zodiak Scorpio, Leo, Pisces, Capricorn, Sagittarius, Aries, Libra, Virgo, Gemini. Inisial huruf dia yang merasa bersalah padamu. Ada huruf inisial huruf G, F, K, T, H, J, M, Z, A, N, X, dan R ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul.